monster pedofilia menebar teror. Cerita model begini sejatinya bukanlah episode pertama di negeri ini. Sebelumnya sudah berderet kasus serupa, bahkan boleh jadi lebih seram. 17 tahun silam, nama robot gedek menggetarkan bagai geledek. Dia pelaku sodomi terhadap bocah-bocah. Semula, robot gedek bukanlah siapa-siapa. Ia tak lebih hanya seorang manusia bernama Siswanto yang terpinggirkan, terdampar di Jakarta yang cadas. Nama robot gedek lantas sontak jadi pusat warta saat aksinya menyodomi dan membunuh 6 anak belasan tahun terbongkar. Hakim mengganjarnya dengan hukuman mati. Satu catatan cerita lagi, seorang Baikuni alias Babeh. Babeh, lelaki lembut kebapaan, ternyata berhati keji. Babeh menyodomi 14 bocah. Tak cuma sampai di situ, ada di antaranya yang dihabisi, bahkan dimutilasi. Si hangat, kasus kejahatan seksual di lingkungan Sekolah Internasional Nan Mahal, JIS. 6 petugas kebersihan di sekolah ini tersangkanya. Seorang di antaranya adalah Zainal. Belakangan benderang terungkap bahwa Zainal juga pernah jadi korban sodomi saat umurnya belasan tahun. Pelakunya William James Fahey, seorang lelaki Amerika Serikat yang pernah menjadi guru di JIS. Mr. Fahey jadi buronan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat FBI atas catatan kejahatan pelecehan seksual terhadap murid-muridnya di 9 negara. Pelaku seks menyimpang yang diduga menyodomi sejumlah puluhan anak di Bandung, Jawa Barat dibekuk polisi. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2008 silam. Tersangka Obar ditangkap petugas Polsek Dayeuh, Kolot, Bandung, Jawa Barat. Tersangka mengaku kerap menjebak calon korbannya dengan mengiming-imingi sesuatu sebelum melampiaskan nafsu bejatnya. Kasus ini kemudian terungkap setelah kemudian orang tua salah satu korbannya melapor ke polisi. Dari pengembangan polisi setidaknya ada 21 orang korban tersangka dan kemungkinan akan bertambah. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dan anak-anak ini diajak makan bareng, liwet, main mancing, itu berupaya untuk mendekati mereka. Pas ada kesempatan, dia melakukan pelecehan seksual. Daerah Jawa Barat dinilai rentan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur atau pedofilia. Terkuaknya kasus Andri Sobari alias Emon yang memakan korban 110 anak di kota Sukabumi menjadi buktinya. Apalagi setelah kasus Emon muncul lagi kasus serupa, salah satunya di Kabupaten Sumedang dengan 9 korban anak. Polisi mewajibkan jajarannya untuk siaga terhadap kasus pedofilia yang diprediksi akan lebih banyak muncul ke permukaan. Ngecek situasi Kamtimas di beberapa wilayah sambil berdalam dan tersangka kasus pedofilia Emon yang lebih lagi khususnya penyidikannya pertama. Kedua, langkah-langkah kita berikutnya apa yang kita lakukan. Tentunya kami akan melakukan langkah yang sinergis dan komprehensif dengan instansi terkait. Instrumen hukum yang tegas berwibawa boleh menjadi harapan untuk kasus pedofilia tak lagi terulang. KPAI sudah langsung melakukan inisiasi untuk melakukan revisi Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satunya adalah penguatan dan juga pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu. Dan esensinya sebenarnya adalah memberikan penghukuman yang seberat-beratnya agar muncul efek jera. Termasuk juga di samping saksi hukum hukuman badan juga perlu ada sanksi sosial. FBI dan Interpol melansir data betapa Indonesia termasuk negara dengan kasus pedofilia tertinggi di Asia. Separuh dari 3.000 kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus seksual. Negara dalam keadaan darurat perlindungan anak. Pedofilia bergentayangan di sekitar. Jaga anak-anak kita.